Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Bowo, masih di channel yang sama, yaitu channel kelas online, channel yang memberikan informasi pembelajaran bagi sobat belajar dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini masih sama, saya akan membahas materi pembelajaran khususnya mata pelajaran IPA di tingkat SMP dan juga di tingkat MTS. Akan tetapi sebelum saya membahas materi ini, jangan lupa untuk apa? Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada sobat belajar semua yang sudah mensubscribe, like, komen, dan juga share video dari channel kelas online. Semoga dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun dan dimudahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Oke, langsung saja kita bahas materi kita pada kesempatan kali ini. Materi kita pada kesempatan kali ini yaitu berkenaan tentang materi getaran. Jadi di materi ini sebenarnya ada 3 pembahasan ya, ada 4 pembahasan, ada getaran, gelombang, bunyi dan juga organ sistem pendengaran. Nah nanti akan saya jadikan satu playlist. Jadi untuk sementara saya bahas dulu materi tentang getaran. Yang mana nanti kita akan bahas mengenai materi dan juga contoh soal dari getaran. Apa yang dimaksud dengan getaran? Getaran adalah gerakan bolak-balik pada suatu benda diam dalam selang waktu tertentu yang mana gerakan tersebut melalui titik kesetimbangan. Apa yang dimaksud dengan titik kesetimbangan? Titik kesetimbangan adalah titik di mana saat benda diam. Artinya di mana titik kesetimbangan itu apabila benda belum melakukan getaran. Itu disebut dengan titik kesetimbangan. Contohnya di sini saya punya bandul. Nah, bandul ini melakukan gerakan kalau kita perhatikan dari A, B, C ke A. Nah, ini melakukan gerakan bolak-balik. Yang mana titik setimbang? Titik setimbang itu yang ini. Ya, jadi kalau dia bergerak ya, kalau dia bergerak ke A, bergerak ke B, nah ada satu ketika dia belum bergerak, benda itu kan menggantung seperti ini. Nah itu disebut dengan titik kesetimbangan. Biasanya berada di tengah-tengah. Jadi yang dikatakan getaran itu adalah gerakan bolak-balik. Nah kalau kita lihat ini gerakannya bolak-balik ya ke kiri dan ke kanan seperti itu melalui titik kesetimbangan. Yang mana titik kesetimbangannya yaitu titik B. Ya kalau kita perhatikan kalau bandulnya belum bergerak maka dia akan diam di titik B. Jadi getaran itu adalah gerakan bolak-balik pada suatu benda dalam selang waktu tertentu melalui titik kesetimbangan. Nah, ini kalau kita lihat di gambarnya dia melakukan gerakan bolak-balik yang melewati titik kesetimbangan. Yang mana titik kesetimbangannya itu ada di B. Yang mana apabila ketika benda tersebut tidak bergerak, maka bandul tersebut akan menggantung tepat di titik B. Nah, seperti itu. Lalu bagaimana suatu benda melakukan getaran ya atau sebanyak satu getaran itu seperti apa? Atau misalnya ada benda yang hanya melakukan setengah getaran atau mungkin juga 3/4 getaran. Lalu bagaimana suatu benda dikatakan bergetar selama sebanyak satu getaran atau setengah getaran atau mungkin 3/4 getaran. Nah, perhatikan gambar berikut. Di sini ada sebuah gambar bandul. Nah, yang mana yang dikatakan satu getaran? Satu getaran itu apabila dia terdiri dari gerakan bolak-balik. Ya, ingat tadi getaran apa? Gerakan bolak-balik melalui titik setimbang. Jadi kita anggap titik acuannya itu adalah A. A, O titik kesetimbangan, B, B ke O ke A. Ini yang dikatakan satu getaran. Jadi kalau titik acuannya A ke O ke B, B ke O ke A. Ini yang dikatakan satu getaran. Jadi dia bolak-balik A ke B ke A lagi. Dikatakan satu getaran. Lalu Pak, bagaimana yang setengah getaran? Setengah getaran yaitu apabila hanya dari A ke B. Jadi A, O, B. Jadi dia hanya sekali saja, tidak bolak-balik. Ya, tidak bolak-balik. Maka dikatakan setengah getaran. Lalu Pak, 3/4 getaran bagaimana? 3/4 getaran itu berarti lebih dari setengah kan gitu. Jadi A, O, B
lalu ke O. Itu yang disebut dengan 3/4 getaran. Ya, saya ulangi lagi ya. Yang dikatakan satu getaran itu apabila gerakannya itu bolak-balik. Ya, bolak-balik berarti kalau titik acuannya A, nanti akan kembali ke A lagi. Jadi A, O, B, O, A. Nah, ini yang dikatakan satu getaran. Kalau hanya separuhnya saja, A, O, B, itu disebut dengan setengah getaran. Nah, kalau misalnya A, O, B terus kembali ke O atau kembali ke titik kesetimbangan, nah itu disebut dengan 3/4 getaran. Ada lagi Pak, 1/4 getaran ada, yaitu kalau hanya A ke O saja, itu disebut dengan 1/4 getaran, karena dia tidak sampai setengah getaran. Nah, jadi diingat-ingat ya, kalau satu getaran itu gerakannya bolak-balik. A, O, B, O, A, B, A, bolak-balik kan. Kalau setengah hanya satu kali saja, nggak bolak-balik. Jadi A, O, B. Set, seperti itu ya. Nah, kalau 3/4 berarti A, O, B, O. A, O, B, O. Jadi sekali dia ke sini, ya kalau A sekali ke kanan, kembali ke tengah. Kalau 1/4 hanya sampai titik O saja. Nah, itu adalah satu getaran, setengah getaran, dan 3/4 getaran. Nah, perlu diingat ya. Selanjutnya ada besaran dalam getaran. Apakah yang dimaksud dengan besaran? Nah, besaran ini sebenarnya sudah kita pelajari waktu kita berada di kelas 7 ya. Yang mana besaran itu adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dapat dihitung. Maka apa saja yang dalam getaran ini yang bisa diukur atau yang bisa dihitung. Adapun yang ada di dalam getaran yang bisa diukur dan bisa dihitung adalah sebagai berikut. Yang pertama ada frekuensi, lalu ada periode, dan ada amplitudo. Ya, ada frekuensi, ada periode, dan juga ada amplitudo. Nah, kita bahas satu-satu. Apa yang dimaksud dengan frekuensi, apa yang dimaksud dengan periode, dan apa yang dimaksud dengan amplitudo. Yang pertama di sini ada pembahasan mengenai frekuensi. Apakah yang dimaksud dengan frekuensi? Frekuensi adalah banyaknya getaran dalam satu detik. Ya, jadi banyaknya getaran dalam 1 detik. Ya, bahasa sederhananya dalam 1 detik itu ada berapa getaran, kan seperti itu. Misalnya ada bandul yang bergerak, kira-kira 1 detik itu hanya bisa 10 getaran. Berarti frekuensinya ada 10 gitu ya. Misalnya dalam 1 detik hanya ada 1 getaran, berarti frekuensinya nilainya 1. Ternyata Pak dalam 1 detik hanya setengah getaran. Ya berarti dalam frekuensinya adalah setengah. Yang mana frekuensi ini dapat dituliskan dalam rumus F sama dengan N dibagi T. Apakah yang dimaksud dengan N dan T ini? Yang mana F adalah frekuensi satuannya Hertz, N adalah jumlah getaran, biasanya dihitung jumlah kali atau banyak getaran. Misalnya getarannya 10 kali, 20 kali, seperti itu ya. Dan T ini adalah waktu atau satuannya sekon. Ya, jadi frekuensi adalah banyaknya getaran dalam 1 detik. Ya, jadi misalnya tadi ada bandul yang bergerak, ternyata dalam 1 detik hanya 1 getaran. Ya berarti frekuensinya hanya 1. Ternyata getarannya kencang sekali Pak. Ya dalam 1 detik ada 10 getaran. Ya berarti frekuensinya ada 10 gitu ya. Selanjutnya ada periode. Periode adalah waktu yang dibutuhkan untuk 1 getaran. Jadi dalam 1 getaran itu kira-kira dia bisa menempuh berapa detik. Nah ya, misalnya kalau 1 getaran dia menempuh 1 detik, berarti periodenya adalah 1 ya. Kalau misalnya dalam 1 detik dia bisa mendapatkan 10 getaran, berarti periodenya adalah 10. Jadi periode ini adalah waktu yang dibutuhkan untuk 1 getaran. Sehingga rumusnya sebagai berikut, yaitu T atau periode sama dengan T kecil ini adalah waktu, N ini adalah jumlah getaran. Misalnya dalam 1 menit ada 10 getaran, berarti 60 dibagi 10, berarti periodenya ada 6. Yang mana
Karena di sini periode adalah waktu yang dibutuhkan untuk satu getaran, karena berhubungan dengan waktu, berarti satuan periode itu adalah sekon. Ya, S atau sekon. N itu adalah jumlah getaran, sedangkan T atau waktu sama satuannya adalah sekon. Ya, jadi saya ulangi bahwa periode adalah waktu yang dibutuhkan untuk satu getaran. Ya, jadi misalnya kalau dalam 10 detik dia bisa satu getaran, ya berarti periodenya nilainya 10. Dari mana, Pak? Dari waktu dibagi dengan jumlah getaran. Lalu tadi ada lagi yang disebut dengan amplitudo. Amplitudo itu apa? Amplitudo itu adalah simpangan terjauh. Yang mana simpangan terjauh? Yaitu dari A ke O atau O ke B. Ya, jadi yang disebut dengan simpangan terjauh atau amplitudo itu yaitu jarak antara A ke O dan O ke B. A ke O atau O ke B. Ini yang disebut dengan amplitudo. Jadi yang 1 dan 2 ini disebut dengan amplitudo. Lalu Pak, apa hubungan frekuensi dengan periode? Nah, kalau kita lihat-lihat kan tadi rumusnya kebalik ya. Ya, kebalik kan. Kalau frekuensi yaitu banyaknya getaran dalam satuan waktu atau N dibagi T. Banyaknya getaran itu N dalam satuan waktu. Satuan waktu itu T. Berarti frekuensi adalah N dibagi T. Sedangkan periode adalah waktu yang dibutuhkan untuk satu getaran. Kan berarti kebalikannya kan? Ya, jadi periode ini adalah kebalikan dari frekuensi. Kalau frekuensi itu menghitung banyaknya getaran, sedangkan periode menghitung waktu yang dibutuhkan untuk satu getaran. Dengan demikian, frekuensi dan juga periode dapat dituliskan dalam persamaan sebagai berikut. Yang mana frekuensi sama dengan 1 per T atau 1 per periode, sedangkan T atau periode sama dengan 1 per F. Ya, misalnya frekuensinya 10. Berapakah periodenya? Berarti 1 per 10. Ya. Periodenya ada 5. Berapa frekuensinya? Berarti 1 per 5 gitu ya. Nah, untuk lebih mudah atau lebih memahami persamaannya, kita bisa lihat contoh soal. Ya, ini ada soal buat kalian ini. Nah, contoh soal, bukan soal yang dikerjakan, contoh soal. Ya, karena kemarin kan minta soal. Pak, soalnya mana? Nah, sekarang saya bikinkan contoh soal. Yang pertama, contoh soalnya berbunyi seperti ini ya. Sebuah bandul itu digetarkan sehingga selama 1 menit menghasilkan 40 getaran. Berarti ketika dia digetarkan selama 1 menit ada 40 getaran. Tentukan periodenya. Nah, yang perlu kalian ingat apa tadi periode? Periode itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk satu getaran. Nah, kalau kita main cara-cara yang bukan masuk rumus kan gampang sekali nih. Ya, kalau 1 menit itu ada berapa detik? 60 detik, ya kan? Menghasilkan 40 getaran. Berarti satu getarannya bagaimana? Ya 60 dibagi 40 kan seperti itu kalau kita pakai cara-cara sederhananya. Tapi kalau kita pakai aturan rumus seperti ini. Yang pertama diketahui T1-nya atau waktunya selama 1 menit. 1 menit itu berapa detik? Ingat, karena tadi di rumus satuannya itu detik, maka menitnya harus kita rubah jadi detik. Ya. Yang 1 menit berapa detik? 1 menit ada 60 detik. N ini adalah jumlah getaran. Dalam 1 menit berapa getaran? Oh, ternyata ada 40 getaran. Lalu apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan adalah T atau periodenya. Nah, sekarang kita jawab bahwa T atau periode sama dengan waktu dibagi dengan jumlah getaran. Ya, waktunya ada berapa? 60, ya kan? 60 menit, 60 detik. Ya. Sedangkan jumlah getarannya ada 40. Maka 60 dibagi 40 sama dengan 1,5 sekon. Gampang kan? Jadi sebuah bandul, jadi bandul tersebut memiliki periode sekitar 1,5
sekon. Jadi periodenya adalah 1,5 sekon. Gampang kan? Jadi kalau mau sederhananya, mau hitung cepatnya, tadi main logika saja. Ya, misalnya dalam 1 menit menghasilkan 40 getaran. Wah, berarti 1 menitnya itu berapa getarannya? Nah, berarti 60 dibagi 40 ya, seperti itu. Ya, contohnya saja misalnya punya uang 1.000 dapat 10 permen. Nah, berarti 1 permennya berapa? Kan seperti itu. Ya, berarti 1.000 dibagi 10 kan seperti itu. Cara sederhananya. Nah, kalau kita pakai rumus seperti ini, bahwa diketahui T1-nya sama dengan 1 menit, nilainya 60 sekon, sedangkan N adalah jumlah getarannya sebanyak 40 getaran. Yang ditanya adalah apa? Adalah periode atau T. Maka kita jawab sesuai dengan rumus, yaitu T besar atau periode sama dengan waktu dibagi jumlah getaran, sama dengan 60 dibagi 40, maka hasilnya adalah 1,5 sekon. Jadi periodenya adalah 1,5 sekon. Nah, nanti kalau ada yang kurang paham, nanti bisa ditanyakan di kolom komentar. Insya Allah kalau ada kesempatan, saya akan jawab. Nah, ini ada contoh berikutnya. Sebuah bandul digetarkan sehingga selama 1 menit menghasilkan 120 getaran. Tentukan frekuensinya. Frekuensi itu apa, Pak? Frekuensi itu adalah banyaknya getaran dalam satuan waktu atau banyaknya getaran dalam 1 detik. Nah, sekarang logika lagi. Kalau ada 120 getaran, itu membutuhkan 1 menit. Nah, 1 menit itu berapa detik? 60 detik. Berarti kalau 1 detiknya berapa? Ya 120 dibagi 60. Ya, gitu ya. Ngerti kan? Nah, jadi saya ulangi. Logika dulu. Kalau main logika. Ingat. Frekuensi itu apa, Pak? Oh, frekuensi itu adalah jumlah getaran dalam 1 detik. Nah, sekarang kalau 60 menit atau 60 detik. Ya, saya salah ya tadi ya. Kalau 60 detik itu ada 120 getaran, berarti dalam 1 detik dia bisa bergetar berapa kali? Kan gitu. Berarti 120 dibagi 60. Nah, bagaimana jawabannya kalau kita pakai rumus seperti ini? Jadi, diketahui T-nya itu sama dengan 1 menit. 1 menit itu berapa detik? Ada 60 detik. N-nya atau banyaknya getaran itu ada 120 getaran. Maka berapakah frekuensinya? Nah, F sama dengan N dibagi T. Banyaknya getaran dibagi dengan waktu. Yang mana F-nya itu adalah sama dengan jumlah getarannya adalah 120 dibagi 60. 120 bagi 60 sama dengan 2 Hz. Jadi sebuah bandul tersebut memiliki nilai frekuensi sebesar 2 Hz. Jadi ingat ya, bahwa frekuensi itu sama dengan banyaknya getaran dibagi dengan waktu. Ya, banyaknya getarannya ada 120, waktunya 60. Maka frekuensinya adalah 120 dibagi 60. Nah, gampang kan? Nah, pasti bisa ya. Pasti bisa kalau diperhatikan. Nah, ada soal berikutnya ini tentang tadi hubungan antara periode dan frekuensi. Ya. Soalnya seperti ini, sebuah bandul memiliki frekuensi sebesar 2 Hz. Tentukan berapakah periodenya. Nah, ini diketahui adalah frekuensinya. Berapa periodenya? Nah, ingat. Kita jawab dulu. Diketahui frekuensi sama dengan 2 Hz. Ditanya, berapakah periodenya? Nah, seperti itu. Dijawab, T atau periode sama dengan 1 per F. Ingat tadi, T sama dengan 1 per F atau F sama dengan 1 per T. Nah, kan kebalikannya. Kebalikannya bahwa periode itu adalah kebalikannya dari frekuensi. Maka periode sama dengan 1 per F. Berarti T atau periodenya sama dengan 1 dibagi 2 atau 1 per 2 sama dengan 0,5 sekon. Maka periodenya adalah 0,5 sekon.
Oke, sekian dan terima kasih pembahasan saya mengenai gitaran. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Jangan lupa untuk apa? Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.